Pak, kemarin tuh di apa? Di Blok Selatan banyak karyawan yang pada mogok kerja. Udah capek aku bilangin orang itu supaya orang tuh nggak mogok-mogok lagi lah. Soalnya ya, kalau mereka kayak gini terus mogok-mogok, bapak yang kena tegur sama pusat. Iya Pak, saya sangat berterima kasih. Tapi stabilitas di lapangan prioritas utama kita. Nah, makanya Pak, jadi gini Pak, anakku si Ratna, dia kan baru mau mulai kerja. Jadi ya, coba tolonglah Pak, anakku masuklah di kantor ini. Soalnya hitung-hitung balas budi lah Pak. Soalnya kan Bapak belakangan ini udah dibantuin lah. Tapi Pak, ini masalahnya sistem rekrutmen terbuka. Ada pelamar yang namanya dia, nilainya cukup tinggi dan nyaris sempurna. Saya agak sulit untuk mengubah hasil dan nilainya. Atau gini aja, Bapak tahu sendiri lah gimana kan di dunia kerja tuh. Nih, aku ada sedikit uang lah Pak. Udah nanti kamu tenang aja di dalam. Bapak udah koordinasi sama Pak Baskoro. Semuanya udah aman. Yang penting kamu bisa kerja di sini biar nggak di lapangan lagi panas-panasan. Iya Pak, tapi Ratna nggak perlu kan yang namanya tes macam-macam lagi. Iya, udah aman kok. Bapak yang jaga operasional kebun di sini. Mereka pasti paham kok. Mbak Dea ya? Bener nggak? Anaknya pekerja buruh Bu Inah yang ada di blok C3. Iya Mbak, Bapak apa kabar? Tadi ketemu ngobrol di parkiran sama Mbak. Bapak, alhamdulillah sehat. Cuman biasalah lagi sibuk ngurusin orang-orang yang mau kerja. Oh gitu Mbak. Ngomong-ngomong, kamu mau ngelamar jadi staff juga? Bener Mbak, dengar-dengar ada rekrutmen buat staff ini Mbak, tetap di kantor Indo. Terus saya dengar juga sayangnya berat sih Mbak. Cuman mau coba karena saya pengen nerapin materi kuliah yang saya dapat buat modernisasi di perusahaan ini. Oh gitu. Tapi denger-denger ya, katanya buat masuk di sini tuh bukan cuma nilai loh. Kalau punya orang dalam, prosesnya lebih dipermudah loh. Oh gitu ya Mbak. Saya nggak tahu sih Mbak soal itu, tapi saya mau coba. Barangkali rezeki sih Mbak. Semoga Mbak juga rezekinya ada. Ya deh, semoga rezeki. Iya, makasih ya Mbak. Mas Koro, ini pengumuman kenapa nama Ratna yang keluar? Padahal kita punya Dea loh Pak, dia kandidat terbaik kita. Skornya hampir sempurna loh Pak. Kecilkan suara kamu. Kita butuh dukungan Pak Mandor. Tanpa Pak Mandor, karyawan bisa mogok kerja dan produksi kita bisa hancur. Saya akan kena tegur kantor pusat. Tapi ini sama aja nepotisme Pak, kita nggak bisa melanggar profesionalisme sama aturan yang ada cuma karena masalah lapangan, masa kita ngelanggar gitu aja? Ini tuh sama aja kita ngelanggar etika profesi Pak. Ini sih Pak mau menginfokan audit pusat akan cek data rekrutmen kita minggu depan. Nah, data dia sudah terdata secara otomatis sebagai skor tertinggi di sistem pusat. Jika kita meloloskan Ratna, itu akan jadi masalah besar dan jabatan Bapak yang akan jadi tantangan. Apa? Audit pusat minggu depan. Oke Maya, tolong ganti nama Ratna menjadi nama Dea saja. Saya tidak ingin mengambil resiko dipecat. Mbak Dea, Mbak Ratna, habis ini siap-siap ya. Oh iya Mbak Dea, skor teknis kamu kemarin paling tinggi loh. Tim penilai sampai shock melihat hasilnya. Oh iya Ibu, terima kasih. Mbak Dea, Mbak Ratna,
Selamat saya umumkan setelah melalui sinkronisasi dan verifikasi dari data pusat, Mbak Dea, selamat Anda keterima untuk menjadi staf administrasi di kantor induk kami. Terima Selamat kasih ya, Bu. Mbak. Saya akan melakukan yang terbaik Ibu. Iya. Udah nggak apa intinya, saya ucapkan selamat sekali lagi. Ini adalah kompetensi kamu yang membawa kamu ke posisi ini. Oke, jangan sia-siakan kepercayaan kamu, oke? Terima kasih ya Ibu. Saya sangat terharu sekali Ibu membela keadilan dan tetap melakukan saya dengan nilai dan kejujuran saya. Saya terima kasih kepada perusahaan Iya, Ibu. sama-sama. Semangat Saya nggak ya, akan Mas. mengecewakan perusahaan ini Ibu. Gimana sih? Malah nggak lolos. Telepon Bapak dulu deh. Halo Pak, katanya ada orang dalam bisa lolos, tapi nyatanya aku nggak lolos. Gimana sih Bapak? Nggak becus. Tunggu Pak. Ada apa ya Pak? Pak, saya tidak dapat meluluskan nilai Ratna karena data audit pusat sudah meluluskan nilai dia. Saya tidak ingin mengambil resiko menghancurkan karir saya dan merusak reputasi perusahaan. Kan kemarin udah ada perjanjian Pak, saya udah ngasih Bapak uang. Masa anak saya nggak bisa masuk? Ingat Pak, saya udah kerja di sini udah lama di perusahaan ini. Besok kalau karyawan mogok, saya nggak tahu ya Pak, saya lepas tanggung jawab. Mbak, saya mau ngomong sebentar. Jadi mungkin keadilan itu bisa datang terlambat Mbak, tapi nggak pernah